Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana minal amri makhraja wa ja'ala minat ta'allumi wat ta'limi mubaraka. Wassalatu wassalamu ala zawin najah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafaati wad duja wa ala alihi wa ashabil mujahidina li'la'i kalimatil haqqi wan najah. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat, muslimin wal muslimat yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang akan kita lanjutkan dengan ngaji rutin kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya menyampaikan satu kata, dua kata mutiara subuh. Mutiara subuh pada hari ini adalah tentang tingkah laku orang-orang yang tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu lam yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjalikan jalan keluarnya dan akan diberi rizki dari mana saja yang tanpa disangka oleh seorang tersebut. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada suatu riwayat an Dhinnun al-Misri annahu qala kanas li ibnatu uhtin min ahli muamalati ma'allah ta'ala. Diriwayatkan dari Dhinnun al-Misri, yaitu seorang wali, yang menceritakan bahwa beliau mempunyai ibnatu uhtin, artinya anak perempuan dari saudara perempuan, berarti keponakan. Dia termasuk orang yang ahli ikhlas muamalah billah, yaitu betul-betul karena lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Kemudian suatu saat anak tersebut hilang tanpa diketahui. Dicari kemana saja, tidak pernah ketemu. Kemudian Dhinnun fasara'tu ilallahi ta'ala bitadarru'i, saya mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru', malam mujahadah, siang berpuasa, memprihatinkan terhadap anak atau keponakan yang hilang. Akhirnya fara'aitu fil manam hatifan, suatu saat beliau dijumpai pada waktu malam hari dalam suatu mimpi, seakan-akan ada suara yang mengatakan bahwa anak yang kau cari adalah berada di Yatfitih, yaitu hutan atau hutan belantara yang tidak ada tanamannya, atau disebut ororotih. Ororotih itu adalah suatu tempat di mana tempat tersebut lapang dan jauh dari perkampungan. Bahkan Nabi Musa yang pernah dicoba di Ororotih sampai berbulan-bulan kelaparan, tapi oleh Allah diberi jalan yang terbaik. Nah, kemudian Dhinnun berusaha untuk mencari dan mendatangi teh tersebut dengan bekal cukup 10 hari, mulai makanan, minuman dan seterusnya dibawa. Ternyata sampai di sana tidak ada. Dicari kemana-mana tidak ada.
Akhirnya beliau merenung dan mohon pada Allah, ya Allah, apa yang telah kau berikan di dalam mimpi saya, tapi ternyata saya cek tidak ada. Akhirnya seakan-akan sudah putus asa mau pulang, tapi sebelum pulang dia sujud pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon dengan yang sungguh-sungguh agar bisa diketemukan bagaimana yang ada dalam mimpi. Setelah selesai sujud mau berangkat pulang, ternyata di situ di depannya sudah ada perempuan yang dicari tersebut. Kemudian bercerita tentang hal yang dialami selama menghilang. Ternyata apa? Bahwa perempuan yang betul-betul menghilang karena mencari dengan dalil Al-Quran bahwa ketika seseorang itu adalah mendekatkan diri pada Allah, tawakalnya adalah tinggi, maka Allah yang akan mencukupinya. Dia mencoba hidup di hutan belantara, tidak bawa makanan apa-apa, tapi ternyata setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala juga dicukupi segala sesuatunya. Maka yakinlah bahwa Zinnun dengan ayat yang dibacakan tadi tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang takwanya tinggi pada Allah maka akan mempunyai jalan keluar. Jalan keluar. Oleh sebab itu kalau umpama kita gabungkan dengan apa yang saya ngaji di Lirboyo, santri Lirboyo itu dipesani kalau pulang hendaklah kau mengembangkan ilmu agamanya, mulang demi kalimatullahil ulia, kalimat Allah yang hak. Kembangkanlah sesuai dengan kemampuan Anda, maka Allah lah yang akan menjadikan kamu jalan keluar. Berarti kesimpulannya ada dua hal. Ketika kita hidup di masyarakat, kita meniti baik di pondok maupun di masyarakat, tujuannya adalah satu, mengembangkan ilmu agama, mendapatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja ketika kita mencarinya ridho dari Allah, insya Allah itulah jalan keluar. Sebaik-baik orang setelah hidup di pondok adalah bukan mencari uang, bukan mencari pekerjaan, bukan mencari apa-apa, tapi berjuang bagaimana menghidupkan agama Allah, bagaimana menyebarkan ilmu Allah. Itulah yang terbaik. Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk orang-orang yang karena lillahi ta'ala menguatkan niat dan menguatkan iktikad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai bakal kita bahwa siapapun yang pernah belajar di pondok, jika dia pulang ingin mulang ngaji, mulang sholat, insya Allah mendapatkan berkah, didoakan oleh guru-guru kita semuanya. Dan itulah termasuk dalil yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah diwujudkan dalam bentuk perjuangan li'ila'i kalimatillahil ulia, insyaallah jalan yang terbaik akan didapatinya. Demikian mudah-mudahan menjadikan peringatan dan catatan bagi kita semuanya untuk selalu lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, insyaallah yang terbaik seperti itu. Mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.